Oke, kita langsung masuk aja ya ke topik yang lagi panas-panasnya ini. Selamat datang di sesi bedah aturan kita kali ini. Kalau Anda kebetulan seorang pemilik bisnis, praktisi HRD, atau ya pekerja di Indonesia, ada satu dokumen baru yang bakal benar-benar mengubah cara kerja kita. Kita lagi ngomongin Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerjaan alih daya, atau bahasa sehari-harinya outsourcing. Percaya deh, taruhannya di sini lumayan besar. Ini tuh bukan sekedar update administrasi biasa loh, tapi benar-benar perombakan total soal tata kelola tenaga kerja kita. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal bongkar semuanya sampai tuntas. Biar ada gambaran, ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, pengantar peraturannya. Kedua, bidang alih daya yang diizinkan. Ketiga, soal kontrak dan hak pekerja. Keempat, aturan wajib pencatatan. Kelima, sanksi administratif. Dan yang terakhir, masa transisi dan tenggat waktunya. Kita mulai dari bagian 1, pengantar peraturan, membangun landasan hukum. Nah, aturan resmi ini disahkan dan ditandatangani langsung pada 30 April 2026 oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kenapa tanggal ini penting banget buat kita ingat? Karena sejak hari itu Permenaker nomor 7 tahun 2026 resmi jadi kitab suci alias pedoman definitif buat segala urusan outsourcing di Indonesia. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya area abu-abu. Semua aturan mainnya dipatok jelas di sini. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu soal pemain utamanya ya. Berdasarkan pasal 1, pemain pertama itu perusahaan pemberi pekerjaan. Singkatnya, ini adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian kerjaannya. Terus yang kedua ada perusahaan alih daya. Nah, ini adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memang mengeksekusi pekerjaan tersebut. Penting banget nih buat ingat bedanya supaya nanti Anda tahu persis siapa sih yang memegang tanggung jawab hukum di tiap skenario yang bakal kita obrolin. Lanjut ke bagian 2, bidang alih daya yang diizinkan. Pekerjaan apa saja yang boleh diahlidayakan? Oke, disinilah letak inti perubahannya. Pasal 3 ini benar-benar membatasi ruang gerak outsourcing secara tegas. Berdasarkan pasal 3 ayat 2, Anda nggak bisa lagi asal melempar kerjaan ke pihak ketiga. Aturan ini udah memagari ketat outsourcing khusus buat 6 kegiatan penunjang aja. Coba perhatikan baik-baik ya daftarnya. Ada layanan kebersihan atau cleaning service, catering atau penyediaan makanan minuman, pengamanan alias security, penyediaan pengemudi, layanan penunjang operasional, dan terakhir, pekerjaan penunjang spesifik di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan. Artinya apa? Kalau kerjaan yang mau Anda outsource itu adalah urat nadi atau core bisnis perusahaan Anda, wah itu udah nggak diizinkan lagi. Titik. Nggak bisa ditawar. Masuk ke bagian 3. Kontrak dan hak pekerja mewajibkan perlindungan bagi tenaga kerja. Kalau ngomongin outsourcing, poin krusialnya tuh di sini. Perusahaan pemberi pekerjaan udah nggak bisa lagi sekedar cuci tangan. Kan sering banget tuh kejadian pas kerjaan udah diserahkan ke vendor, perusahaan utama ngerasa udah lepas tanggung jawab. Nah, Permenaker ini khususnya di pasal 4 ayat 3 benar-benar ngunci hal itu. Perusahaan pemberi pekerjaan sekarang punya kewajiban hukum yang aktif buat mastiin kalau perusahaan alih daya benar-benar menuhin semua hak pekerjanya. Jadi, Anda nggak cuma nyewa jasa mereka, tapi Anda juga ikut bertanggung jawab ngawasin kepatuhannya. Ibaratnya harus ikut mengawal gitu loh. Terus, hak-hak apa aja sih yang wajib dilindungi? Nah, ini dia daftar hal yang pantang banget buat dinegosiasikan. Di dalam perjanjian alih daya tertulis, pelindungan ini harus dicantumkan dengan super jelas. Mulai dari kejelasan upah, bayaran kerja lembur, hak waktu istirahat dan cuti tahunan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja alias K3, jaminan sosial, tunjangan hari raya atau THR, sampai hak saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Ingat ya, ini bukan sekedar panduan moral loh. Ini benar-benar syarat sah mutlak buat sebuah perjanjian outsourcing di era aturan yang baru. Bagian 4. Aturan wajib pencatatan. Lini masa kepatuhan resmi. Ternyata, cuma punya kontrak yang mencantumkan hak-hak pekerja tadi aja belum cukup. Pasal 5 menetapkan proses administrasi yang super ketat dan waktunya, wow, sangat mepet. Langkah pertama, kedua belah pihak tanda tangan perjanjian alih daya. Langkah kedua, dan ini bagian terpentingnya ya, perusahaan alih daya wajib mengajukan permohonan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja setempat maksimal 3 hari kerja sejak kontrak ditandatangani. Ya, Anda nggak salah dengar, cuma 3 hari. Baru setelah itu masuk ke langkah ketiga, yaitu menerima bukti pencatatan. Tapi hati-hati, pihak dinas punya wewenang buat menangguhkan bukti pencatatan ini kalau ternyata kontrak Anda ketahuan nggak menuhin pelindungan pekerja yang barusan kita bahas. Kita sampai di bagian 5, sanksi administratif. Konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan. Lalu, gimana kalau ada yang coba-coba main kucing-kucingan sama aturan ini?
Pasal 8 dan 9 punya jawabannya. Dan jujur aja, sanksinya bener-bener nggak main-main. Kalau perusahaan pemberi pekerjaan nekat melanggar, misalnya ngalih dayain pekerjaan inti, mereka awalnya bakal dapat peringatan tertulis. Tapi kalau masih bandel, sanksinya bakal naik secara bertahap jadi pembatasan kapasitas produksi sampai penundaan perizinan berusaha di lokasi proyek. Coba bayangin, operasional pabrik Anda dipaksa ngerem sama negara. Di sisi lain, perusahaan alidaya yang gagal patuh, kayak telat mencatatkan perjanjian, bakal kena sanksi berat berdasarkan aturan perizinan berusaha berbasis resiko. Intinya, kedua belah pihak bakal dihadapkan sama konsekuensi yang bisa melumpuhkan bisnis. Dan bagian terakhir bagian 6. Masa transisi dan tenggat waktu. Kapan Anda harus bertindak? Untungnya pemerintah ngasih semacam peta jalan transisi yang jelas buat kita bernapas. Titik nol kita kan di 30 April 2026 waktu peraturan ini disahkan. Kabar baiknya nih, kalau Anda punya perjanjian alidaya yang udah jalan saat aturan ini terbit, kontrak itu tetap sah sampai masa berlakunya habis secara alami. Tapi jangan sampai terlena. Garis finish mutlaknya jatuh pada 30 April 2028. Segala jenis dan bidang pekerjaan alidaya di perusahaan Anda wajib 100% disesuaikan dengan Permenaker baru ini lambat-lambatnya 2 tahun sejak diundangkan. Udah nggak ada lagi deh pengecualian setelah batas waktu ini terlewati. Hal ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan krusial yang harus banget Anda jawab hari ini juga. Apakah kontrak alidaya Anda saat ini udah benar-benar patuh sebelum batas waktu 2 tahun itu menghantam bisnis Anda? Ingat, waktu terus berjalan loh, dan sanksinya seperti yang kita lihat tadi sangat melumpuhkan. Makanya, inilah saat yang paling pas buat ngehubungin tim HR di Anda, buka lagi laci dokumen legal Anda, dan lakukan audit menyeluruh buat setiap perjanjian outsourcing yang Anda miliki. Oke, terima kasih banyak ya udah ngikutin sesi kali ini. Pastikan Anda pakai informasi tadi buat ngebangun iklim kerja yang nggak cuma produktif, tapi juga aman dan taat hukum. Sampai ketemu di sesi bedah aturan selanjutnya.